Nah, sekarang di setiap chapter ya kita terbiasa untuk mempelajari ekspresi gimana caranya sih kita meminta sesuatu. Oke, misalnya apa? Boleh minta tolong garmen nggak? Bisa tolong bawa gua ke museum nggak? Lo mau angkat teleponnya nggak? Ya kayak gitu, itu minta sesuatu gitu ya. Yang paling sering kita pakai tanya can gitu ya. Bisa nggak lo begini? Oke, can you give me apa gitu, kayak can you give me a book gitu misalnya, lo bisa ngasih gue sebuah buku. Oke, intinya apa, yang paling penting adalah bagian sininya, can you titik-titik gitu ya, can you do this, can you call my mother, kayak gitu gitu. Oke, kadang-kadang bentuknya sedikit perintah gitu ya. uh, oke, take me to the store. Oke, will you. Biasanya kayak gitu. Oke, lo minta sesuatu, terus lo mintanya sopan gitu ya. Bawain, sorry, anterin gue ke toko dong, mau nggak? Nah, gitu ya. Will you-nya ini loh yang bikin ini semua jadi sopan. Kalau lo cuma ngomong take me to the store, itu artinya lo merintah gitu ya. Jadi kalau take me to the store, will you? Gitu. Kayak gitu ya, sopan. Berikutnya, can itu akan lebih sopan kalau kita ngomongnya could gitu ya. Could you give me a book? Oke. Akan lebih sopan lagi kalau apa? Kalau kita biasanya pakai kata please di sini. Could you please give me a book? Nah, itu lebih sopan lagi. Oke, ini lagi paling sopan lagi gitu ya. Would you kindly? Oke, padahal would you nggak usah pakai kindly gitu ya. Ini boleh pakai boleh enggak, ini boleh pakai boleh enggak. Ini juga udah ungkapan yang sangat sopan. Oke, can you give me a book? Oke, give me a book, will you? Could you give me a book? Dan would you give me a book? Nah, ini makin ke bawah ini semakin sopan gitu ya. Ucapan untuk meminta sesuatu. Oke? Nah, giving something nih maksudnya apa sih? Ini adalah balasan dari yang tadi ya. Tadi kan kita minta sesuatu. Nah, sekarang kita balas nih. Gimana caranya kita membalas ini, mau atau enggaknya gitu ya. Ya nggak? Kan harus dijawab gitu. Cara jawabnya biasanya apa? Oh, sure. Oke. Okay. Yes. Oke, okay, of course. Nah, simple banget ya nggak? Iyanya tinggal kayak gitu. Certainly. Nah, kayak gitu. Biasanya supaya lebih sopan, lu kasih kata bantu gitu ya. Misalnya glad to help. Kayak gitu. Yes, of course. Nah, kadang-kadang malah diulang lagi gitu ya kata ininya. Betul udah cukup gitu ya. Yes doang. Kayak gitu. Oke? Okay? Kalau misalnya nggak bisa gimana? Ya lu tinggal bilang no. Oke, okay? I don't think so. Gitu ya. Gampang kan tinggal gitu doang. Atau kalau mau paling sopan, I'm afraid. Waduh, kayaknya gue nggak bisa deh. Oke, ini sopan nih kalau kita pakai I'm afraid bla 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 gitu ya. Nah, ini adalah ungkapan ketika kita mau memberikan sesuatu. Sekarang waktunya kita ngomongin orang lain. Di video ini kita akan belajar mendeskripsikan penampilan fisik orang lain. Nah, macam-macam ya, ada rambutnya gimana, tinggi badannya gimana, badannya besar atau enggak, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari general description. Maksudnya apa deskripsi general itu, kayak kesan pertama deh pas lo ketemu orang, apa sih yang lo liatin. Nah, pertama kali kita mulai dari umur kali ya. Oke? Dimana kita punya kata sifat yang untuk orang yang muda, dan kita punya kata sifat yang old untuk orang yang tua. Ya. Nanti kalau lo mau kasih kata keterangan younger, older, ya silakan gitu ya. Terus habis itu biasanya selain kata yang, kita punya kata apa lagi sih? Underage, ya nggak? Nah, ini adalah lebih apa ya? Kalau di Indonesia ya, orang yang underage itu adalah orang yang belum punya KTP gitu ya. Nah, di bawah 17 tahun. Tuh, underage person.
Oke. Nah, kita juga punya kadang-kadang kata bendanya, yaitu a minor. Oke. Jadi kita punya contohnya 3 kata ini ya. I'm a minor, itu artinya apa? Gue masih di bawah umur, gitu ya. Oke, jadi kita punya beberapa kata-kata. Untuk yang tua, kita punya kata old. Ya, old itu artinya tua. Nah, temennya minor gitu ya, senior. Oke. Nah, sebenarnya kata senior itu bisa lo pakai macam-macam gitu ya. He's my senior gitu. Iya nggak sih? Itu senior gue di sekolah kek, ya nggak? Di kampus kek, dan seterusnya. Nah, tapi senior di sini yang gue maksud adalah apa? Kalau misal lo lihat ada kakek-kakek, nenek-nenek yang umurnya udah umur pensiun gitu, lo bisa bilang bahwa he's a senior. Kayak gitu ya. Mirip kayak minor. Cuma bedanya adalah minor itu di bawah umur, senior itu kayak kakek-kakek, nenek-nenek yang udah di usia pensiun. Oke, kalau di kita berarti di atas 65 tahun. Oke, bisa disebut sebagai senior citizen. Oke, berikutnya punya kata sifat apa lagi sih? Nah, biasanya kalau misalnya kita baru lihat orang, ya nggak, komentar kita apa sih? Ih, cantik ya, cantik ya. Nah, kita punya kata beautiful, okay, pretty, apalagi sih? Handsome, ya, attractive, dan seterusnya ya. Nih, ini semua kata-kata untuk menggambarkan apa? Wajah seseorang gitu ya. Oh, orangnya cantik ya gitu. By the way, handsome ini artinya kan ganteng ya. Sebenarnya handsome itu bisa kita pakai juga loh buat cewek. Walaupun jarang banget kita makainya ya. Biasanya handsome itu kita pakai untuk laki-laki yang ganteng gitu. Nah, padahal enggak sebenarnya. Oke. Terus berikutnya kita punya kata apa lagi sih? Kata negatifnya yaitu ugly. Oke. Nah, yang harus kita ingat adalah nggak ada waktu yang sopan untuk lo menyebutkan orang lain itu ugly. Oke? Ya. Jadi nggak sopan banget nih lo lagi komentarnya. Lo tahu si A nggak sih? Oh, yang tinggi, kurus, ugly gitu. Oh, don't say that. Oke, bahaya tuh. Itu sangat tidak sopan. Oke? Atau kadang-kadang kita punya kata unattractive. Oke, nggak terlalu menarik gitu ya. Terus abis itu kita kadang-kadang punya kata plain. Oke, nah kalau plain masih mending nih, walaupun konotasinya negatif juga ya. Oke, tiga-tiganya artinya sama gitu. Konotasinya sama-sama negatif gitu ya, tapi kalau lo mau bilang orang lain kurang menarik ya, plain itu lebih baik gitu ya, daripada lo nyebutin ugly. Ya nggak? Oh, lo tau si A nggak sih yang tinggi, kurus, plain? Nah, itu bisa tuh. Berikutnya. Nah, biasanya kalau misalnya kita baru ketemu orang yang kita komentarin apalagi sih cara berpakaian, iya nggak? Nah, orang yang berpakaiannya rapi gitu ya, kita bisa menyebutkan mereka itu orang yang well dressed. Oke, beda ya. Bukan mahal yang dimaksud, tapi rapi. Oke? Atau kita bisa bilang tidy looking. Kalau untuk perempuan kadang-kadang kita bisa bilang elegant, kayak gitu ya. Nah, lawan katanya apa nih? Biasanya orang yang berantakan gitu ya, kayak bajunya keluar apa-apa gitu ya, kita bilangnya itu scruffy. Wah, berantakan banget orangnya. Oke. Atau lawannya tidy looking yaitu untidy looking. Oke. Atau kita bisa ganti untidy-nya dengan kata messy, messy looking. Oke. Nah, ini adalah caranya mendeskripsikan orang secara umum gitu ya. Sekarang kita mendeskripsikan orang lagi tergantung dengan tinggi badannya atau yang kita sebut dengan height. Nah, di sini kita punya 3 orang. Oke. Yang tengah badannya tinggi, kita menyebutkan ini tall. Oke. Yang pertama badannya medium gitu ya, nggak terlalu tinggi kayak gini, tapi nggak terlalu pendek kayak gini. Ya, kita menyebut badannya adalah medium height. Oke, dan yang terakhir kita punya badan yang pendek dan kita menyebutnya short. Oke, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, berikutnya sekarang kita ngomongin ya lebar lah. Oke, sekarang kita punya cewek yang kurus gitu ya. Terus kita punya cowok yang gemuk dan kita punya cowok lagi yang berotot. Oke, kalau kurus bahasa bagusnya sebenarnya kita ngomongnya adalah apa? Slim.
Oke, sebenarnya slim itu tuh langsing gitu ya, bagus badannya, ya nggak gemuk gitu, ya itu badannya slim kita bilangnya. Apa bedanya sama thin dan skinny gitu kan? Thin sama skinny ini sama-sama artinya kurus gitu ya. Tapi kalau thin itu kita agak negatif gitu ya. Kita intinya kalau kita bilang thin atau skinny itu artinya apa? Lo kekurusan gitu, kayak kita ngomongnya kayak gitu. Bukan kurus tapi kekurusan. Oke, sedangkan kalau slim itu lo ngomongnya langsing orangnya. Tuh ya, jadi rada sedikit beda gitu ya. Thin itu jelek deh, pokoknya kurusnya kurus jelek, skinny juga kurus jelek. Nah, sekarang kita ngomongin orang yang berat badannya kelebihan. Nah, kebanyakan orang taunya orang itu fat. Gimana? Bener. Gue bisa bilang bahwa dia itu fat gitu ya. Gemuk. Tapi, apa problemnya dengan ngomong fat? Nah, ini sangat nggak sopan loh kalau kita ngomong dengan kata fat. Oke? Akhirnya, biasanya kita ngomongnya apa sih? Kita ngomongnya overweight. Oke? Atau kadang-kadang ada orang ngomongnya obese. Obese itu apa sih? Orang yang obesitas. Maksudnya apa? Pokoknya lebih parah lagi deh dari gemuk. Gemuknya udah gede banget gitu. Itu obese. Ini juga nggak sopan nih untuk diomongin. Oke? Biasanya kita ngomongnya overweight gitu ya. Ditambah kata agak gitu. Oh, dia orangnya yang agak gemuk. Padahal aslinya gemuk banget gitu ya. Tapi untuk memperhalus lo ngomongnya gitu ya. Lo ngomongnya pakai kata a bit atau quiet gitu. Quite. Quite overweight. Oke, atau a bit overweight gitu ya. Padahal lo tahu nih orangnya gede banget, cuma mau nggak mau lo ngomongnya lebih sopan gitu ya. Oh ya, the one who is a bit overweight, huh? Ya kayak gitu. Oke, jangan ngomong fat, jangan ngomong obese gitu ya. Nah, kadang-kadang sebenarnya kita ada cara lagi nih untuk ngomong overweight, yaitu apa? Kita bisa bilang plump. Oke, badan yang plump itu maksudnya apa sih? Sebenarnya artinya itu berisi atau sekel gitu ya. Biasanya buat cowok-cowok gitu ya. Badannya berisi atau sekel. Nah, cuma masalahnya apa? Ya sama, kita pakai ngomong plump itu untuk memperhalus aja gitu ya. Sebenarnya kita tahu bahwa orangnya itu gede banget gitu, tapi untuk memperhalus kita tinggal bilang, "Oh iya, dia yang badannya agak berisi ya." Nah, kayak gitu. Oke. Yang terakhir kita punya nih, ada orang badannya berotot, ya nggak? Tuh, kita menyebutnya itu badan itu muscular. By the way, orang yang dibilang muscular ini nggak harus yang ototnya segede gini kayak binaraga gitu-gitu ya. Orang yang badannya berotot sedikit aja itu udah bisa kita bilang muscular gitu. Oke? Nah, sekarang kita ngomongin rambut nih. Ya, kalau rambut biasanya kita bagi jadi panjang, pendek, sama sedang. Ya nggak? Kalau panjang itu sering kita sebut long hair. Jadi, long. Kalau rambut pendek sering kita sebut short hair gitu ya. Jadi, short. Kalau rambut sedang gimana? Sebahu gitu ya. Kan bingung ya, panjang atau pendek tuh. Nah, itu rambutnya sedang. Kita bilangnya medium length. Selain panjang pendeknya rambut, biasanya kalau kita ngedeskripsiin orang, kita ngomongin apa lagi sih? Kita biasanya ngomongin kan, itu loh yang rambutnya panjang, lurus. Nah, itu loh yang rambutnya pendek, keriting, kriwil. Itu loh yang rambutnya ombak-ombak. Itu yang rambutnya pendek abis. Itu yang botak. Nah, misalnya kayak gitu, ya nggak? Gimana cara ngomongnya? Nah, kita punya contoh nih. Nah, cewek ini rambutnya apa? Rambut cewek ini adalah lurus gitu ya. Kita bilangnya rambut itu kita sebut straight. She has straight hair, gitu ya. Rambutnya lurus. Oke, gimana dengan rambut yang keriting? Nah, kita bilangnya rambutnya itu curly. Oke, she has curly hair. Oke, dan yang terakhir, kita punya rambut yang ombak-ombak gitu ya. Keritingnya nggak kriwil kecil kayak gitu ya, tapi nggak lurus begini juga gitu, semi lurus, semi keriting gitu. Nah, itu kita sebut rambut yang bentuknya ombak atau wavy hair. Nah, kayak gitu. Nah, kita kasih contoh lagi ya, rambut pendek itu kan sebenarnya ya bisa kayak gimana aja gitu ya, tapi kita punya nama spesial untuk orang yang rambutnya kayak gini ya, rambutnya kayak hampir cepak gitu. Iya, kita sebut cepak sih. Nggak harus bawahnya botak gitu ya. Kalau ini kan bawahnya botak, ya ini nggak harus gitu. Asal cepak aja gitu. Nah, kita menyebutnya itu dalam bahasa Inggris adalah crew cut.
He has crew cut hair. Ya, rambutnya itu cepak. Berikutnya lagi kita mau ngomentarin kepalanya bapak-bapak nih biasanya. Ya, kepalanya botak. Botak itu bahasa Inggrisnya adalah bald. Oke, he's bald. Nah, dia botak gitu. Mau botaknya gara-gara kece lah gitu ya, keren, trendy, atau botaknya gara-gara menua gitu ya, kita menyebut mereka bald. Oke, tapi kadang-kadang kita punya ini juga sih, bahasa untuk ya, jadi bold ini bisa untuk yang apapun yang botak deh, oke. Spesial kalau misalnya untuk orang yang menua, kadang-kadang rambutnya kita bisa bilang juga receding hair. Oke, maksudnya receding itu apa sih? Ya berkurang gitu ya, rambutnya berkurang. Jadi orang tua yang mulai botak, kita bisa bilang rambutnya itu receding hair. He has receding hair. Oke, biasanya botaknya botak sedikit gitu, nah kayak gitu. Oke, walaupun untuk menggambarkan itu kita juga tetap bisa sih pakai kata bold ya, karena bold itu artinya botak. Oke, berikutnya, kadang-kadang kalau kita lihat orang, nah ada poninya gitu ya. Poni itu bahasa Inggrisnya apa sih? Ini adalah fringe, poni gitu ya, atau kita sebut bangs. Ups. Nah, dua-duanya artinya poni gitu ya, terserah. Fringe itu UK, bangs itu Amrik. Nah, ngomong-ngomong, bapak-bapak ini punya fitur tambahan, yaitu apa? Dia punya kumis yang kita sebut dengan mustache. Nah, selain mustache, dia juga punya jenggot, ya brewok gitu ya, bahasa bercandanya brewok atau jenggot. Nah, ini kita menyebutnya beard. Oke, berarti kita bisa bilang bahwa bapak-bapak ini has mustache and beard. Oke, mustache and beard. Nah, bukan bird ya, beard. Kalau bird itu artinya burung ya, bird gitu. Nah, ini bukan ini. Berikutnya lagi, kalau warna rambut gimana? Ya gampang gitu ya. Black hair, dark hair, gelap gitu ya. Black itu hitam, biasanya rambut-rambut orang Asia. Dark hair ya, warna dark itu apa sih? Maksudnya coklat tua tuh masuk ke warna dark gitu ya, gelap. Kadang-kadang kita bisa bilang blonde, ya nggak? Pirang. Oke, atau warna-warna terang, fair hair, itu artinya fair, itu adalah warna terang. Kayak light brown, ya, dan seterusnya gitu ya. Ada banyak banget warna-warna rambut. Nah, untuk mendeskripsikan orang, kadang-kadang kita nggak sadar, kita sering banget pakai kata agak gitu ya. Misalnya gue bilang, gue bantet. Oke, I am stocky. Oke, biasanya gue pakai kata agak tuh apa sih? Jadi gue udah bilang ya, kita biasanya pakai quite. Ya. I am quite stocky. Gue agak bantet. Oke, atau kita bisa pakai kata ya, I am a bit stocky. Gue sedikit bantet, sama aja artinya. Oke, nah sekarang gue juga punya kata lain nih. Oke, yaitu apa? Bisa bilang bahwa I am agak bantet. Gimana caranya? Gue kasih akhiran ISH. I'm stockish. Artinya apa? Gue agak bantet. Oke, tiga-tiganya artinya sama aja. Oke, kalau lo ditanya, rambutnya dia gimana sih? Iya agak panjang gitu ya. Lo nggak jawab long, tapi kalau lo mau mendeskripsikannya agak panjang berarti nggak long gitu ya. Longish gitu ya. Agak panjang. Nah, kayak gitu. Ya nggak? Muka cabi gitu kan. Dia cabi. Artinya apa? Iya cabi pipinya gitu ya. Agak tembem. Nah, kalau gue mau bilang agak tembem, berarti kita bisa bilang cabish. Oke, ini semua artinya agak ya. Lo sebenarnya boleh sih ngomong quite long, quite chubby, a bit chubby, itu juga boleh. Tapi ish ini juga sering banget dipakai ya, terutama untuk pembicaraan yang rada informal. Oke. Nah, yang kedua, penggunaan kata ish ini sebenarnya banyak lagi loh. Jadi nggak cuma untuk kata sifat, iya. Ini kan untuk kata sifat ya. Long itu sifatnya panjang, chubby sifatnya tembem, stocky sifatnya apa bantet gitu ya. Nah, ish ini bisa kita pakai buat macam-macam. Kayak misalnya gue mau bilang umur gue 20-an.
I'm 20ish. Oke? Abis itu apa lagi? Lo mau janjian sama temen lo, ditanya sama temen lo jam berapa? Jam 7-an lah. Lo tinggal bilang 7ish. Oke, ini informal ya, tapi benar gitu, 7ish. Jam 7-an. Gitu ya. At gitu ya, at 7ish. Ya, sekitar jam 7-an lah. Oke, kayak gitu-gitu. Jadi ish itu bisa kita pakai sebenarnya lebih luas lagi ya, nggak cuma untuk kata sifat begini. Oke? Oh, by the way, lo tau nggak lawan katanya chubby? Oke, chubby itu artinya sama dengan apa sih? Kayak round face, mukanya rada bulat gitu ya. Walaupun chubby itu lebih sering penekanannya ke pipinya doang gitu ya. Round face, sama aja kan. Lawan kata round face, muka bulat adalah muka yang tirus. Kita menyebutnya, oh sorry ini pakai D ya. Thin face. I am thin face. Gue bermuka tirus. Oke? Nah, terakhir kita punya kata roughly. Oke? Roughly itu artinya apa sih? Sama aja kayak about. Oke? Mirip kayak around. Artinya sekitar gitu ya. Atau artinya sama aja kata more or less. Kurang lebih segini. Nah, kata roughly ini sering kita pakai untuk mendeskripsikan apa sih? Paling sering ya, umur. Oke? Terus apa lagi? Berat badan, weight, dan tinggi badan. Oke? I'm roughly 170 centimeters. Gue sekitar 170 cm. Oke? Kayak gitu. Fill in the blank with the suitable expression. Kita disuruh isi titik-titiknya dengan ekspresi yang tepat. Oke, kita baca percakapan antara Jim dan Mel. Could I borrow your comic book? Aku bisa pinjem buku komik kamu nggak? Nah, kira-kira Mel jawabnya gimana nih? Oke, berarti dia bisa apa? Bisa nolak dan bisa nerima gitu kan? Ya udah pilihannya cuma gitu ya, iya nggak? Boleh atau enggak gitu. Nah, bisa tolak, bisa terima. Oke, kalau terima dia jawabnya apa sih? Oh, oke, go ahead, gitu ya. Sure, certainly. Oke, sehingga jawaban yang A dan B benar. Oke, sekarang kita lihat yang C. I'm sorry, I don't have it anymore. Oh, sorry, gue udah nggak punya komiknya lagi, gitu kan? Bisa nggak? Bisa. Kalau dia nolak, mungkin aja dia ngomong gitu. Oh, sorry, gue udah nggak punya. Oke, berarti jawaban A, B, dan C benar gitu ya. Jadi jawabannya adalah all of the answers above. Fill in the blank with the suitable expression. Kita disuruh isi titik-titiknya lagi dengan ekspresi yang paling tepat. Nah, sekarang kita lihat lagi percakapan antara Clint dan Dad di sini. Ya. Nah, could you drop me at Carrie's house? Ya, bisa tolong anterin ke rumahnya Carrie nggak? Which one is Carrie? Carrie yang mana sih? You know her dad, she's tall and she has curly hair, gitu kan. Ah, lo tahu kok, Pak, dia yang tinggi, yang rambutnya keriting itu loh. Nah, bapaknya ngomong sesuatu, abis itu Clint bilang, thank you, Dad. Oke. Kira-kira kalau Clint bilang thank you, artinya apa sih? Artinya, request dari Clint, permintaannya si Clint itu disetujui gitu ya. Yaitu apa? Clint minta dianterin ke rumahnya Carrie. Oke, kira-kira yang menyetujui permintaannya Clint adalah yang mana? Yang A gitu ya. Oh, I know her. I'll drop you after lunch. Oh, gue tahu dia yang mana. Oke, nanti dianterin deh abis makan siang. Oke. Nah, yang B artinya apa? I'm sorry, but I'm busy. Artinya apa? Requestnya ditolak gitu ya. Yang C, I don't know her, nggak nyambung gitu ya. Yang D, I don't like her. Nah, ini lebih lagi gitu ya. Jadi jawabannya mau nggak mau adalah yang A gitu ya. Sesuai sama apa? Responsnya. Kita ngelihat respon dari si Clint itu apa gitu ya. Clint bilang terima kasih. Oh, berarti diizinin nih. Fill in the blank with the suitable expression. Kita disuruh isi lagi titik-titiknya dengan ekspresi yang paling tepat.
Nah, sekarang kita dikasih situasinya nih. You are in a restaurant. Lo lagi di dalam restoran. Sekarang kita baca dulu percakapan antara Jim dan the man, ya. Excuse me, do you work here? Permisi, Anda kerja di sini? Oh yes, I do. I'm the waiter here. Ya, oh iya betul. Saya adalah pramusajinya. Titik titik titik. Nah, terus the man-nya ngomong, of course, I'm glad to help. Oh iyalah, tentu saja saya dengan senang hati membantu Anda gitu ya. Nah, berarti kira-kira apa sih? Jim pasti minta tolong sesuatu, ya nggak? Nah, yang mana nih yang paling pas? Kita lihat ya, yang A. What do you do? What do you do itu pertanyaan apa sih? Biasanya what do you do itu pertanyaan tentang nanyain occupation. Oke, pekerjaan kamu apa gitu ya. Sebenarnya artinya kalau kita artiin gitu ya, what do you do itu apa yang kamu lakukan gitu ya. Tapi kalau formulanya kayak gini ya, itu artinya nanyain kerjaannya. Oke, kalau mau nanya lagi ngapain, kita pakainya what are you doing gitu ya. Oke, what do you do? Ya, misalnya apa ya? I take care of patients in the hospital gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi nggak cocok ya. Jawabannya gini gitu ya. Tentu saja dengan senang hati saya membantu Anda gitu ya. Yang A nggak nyambung. Yang B, whose restaurant is it? Masih ingat nggak whose gimana? Whose itu artinya punya siapa gitu ya. Ini restoran punya siapa? Oke, jawabannya of course I'm glad to help. Nggak cocok. Yang C, what are you doing? Kamu sedang melakukan apa? Tentu saja dengan senang hati saya membantu Anda gitu ya. Nggak cocok gitu ya. Gimana dengan yang D? Can I get a cup of tea? Bisa minta secangkir teh? Of course, I'm glad to help. Nah, ini adalah satu-satunya yang nyambung. Oke, by the way, ini sedikit ngingetin gitu ya. Can I get a cup of tea? Sebenarnya kita punya bentuk yang lebih sopan, yaitu ketika can-nya kita ubah jadi could. Could I get a cup of tea gitu ya. Nah, itu artinya lebih sopan dibandingin kita pakai can. Oke. When does Mr. Cartolo plow the land? Kapan sih Pak Cartolo itu membajak ladangnya? Oke, kita bisa lihat di mana. Mr. Cartolo plow the land at the beginning of the rainy season. Ya nggak? Gampang, berarti jawabannya kapan? Oke, at the beginning of the rainy season. Nah, gitu doang, ya nggak? Itu adalah jawaban pendeknya. Kayak kadang-kadang kita kalau mau jawab panjang gimana? Berarti ditulis dulu kalimatnya semuanya gitu ya. Berarti gimana? Mr. Cartolo, ini jawaban panjang ya. Plow-nya pakai S. Oke, plow the land. Baru kita masuk ke sini ya. At the beginning of the rainy season. Titik. Oke, itu kalau kita mau jawaban panjang. Tapi jawaban pendek kayak gini aja udah cukup nih sebenarnya. Oke. Mari kita baca teksnya untuk nomor 8 sampai 9. I have a neighbor. His name is Reno. He's a clown. Oke. Gua punya tetangga. Neighbor ini bisa kita tulis kayak gitu dan bisa kita tulis tanpa huruf U gitu ya. Namanya adalah Reno. Dia adalah seorang badut. Oke, lanjut. He works in a carnival. His job is to entertain people. He makes people laugh. Dia bekerja di karnaval. Pekerjaannya adalah untuk menghibur orang-orang. Dia membuat orang-orang tertawa. Okay, he wears a very colorful costume. He also wears a colorful wig and he paints his face. He's very funny and kind. Okay, dia memakai kostum yang berwarna gitu ya. Nah, sama halnya dengan neighbor, color itu bisa kita tulis begini dan bisa kita tulis begini. Oke, colorful bisa kita tulis begini dan bisa kita tulis begini. Oke? Apa bedanya? Yang pakai U ini adalah penulisan Inggris British. Yang ini penulisan Inggrisnya Amrik. Oke, sama halnya ini Amrik, yang pakai U British gitu ya. Nah, berikutnya he also wears, dia juga memakai wig itu apa sih? Rambut palsu yang berwarna. Dan dia melukis wajahnya. Dia sangat lucu dan baik. Oke, pertanyaannya, who is Reno? Nah, yang paling tepat apa sih? Reno itu siapa? Kalau ditanya siapa, yang paling tepat adalah kita jawabnya my neighbor gitu ya. Jawaban lengkap, he is my neighbor. Berikutnya,
What does he do? Oke, ingat ya, pertanyaan what does he do emang diartiin ke bahasa Indonesia adalah apa yang dia lakukan. Tapi bukan berarti yang dia tanya apa yang sedang dilakukan. Melainkan apa yang dilakukan dalam bentuk ini maksudnya adalah nanyain pekerjaan gitu ya. Dimana pekerjaannya Reno adalah clown gitu ya. Berarti kita bisa jawab what does he do? He works ya as a clown. What does he wear at work? Apa sih yang dia pakai ketika kerja? Oke, kita bisa lihat dari mana. Nah, di sini ya. Kostum warna-warni, wig warna-warni. Udah ya, cuma itu dua ya yang dipakai. Karena kalau ini enggak, ini lukis gitu ya, bukan dipakai. Oke, berarti kita bisa bilang bahwa apa? Dia memakai a very colorful gitu ya costume and wig. Cukup deh, kayak gini aja. Apa yang dia pakai ketika dia kerja? Dia pakai kostum yang warna-warni dan wig yang warna-warni. Nah, bacalah percakapan di bawah ini untuk nomor 10 sampai 13. Kita lihat ya. Percakapan antara Aris dan Bruce. Oke. Who is Poppy? She's my neighbor. Poppy siapa sih? Dia tetangga gua. Titik, titik, titik. She is a teacher. Oke. Ingat, yang dijawab adalah apa? Pekerjaannya gitu ya. Pekerjaannya yang dijawab. Berarti pertanyaannya yang paling tepat adalah apa? Apa pekerjaannya gitu ya? Yang kita biasa bilang, what does she do? Oke? Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang A maksudnya apa? Yang A itu maksudnya menanyakan dia itu sedang melakukan apa sekarang. Dia adalah seorang guru. Nggak nyambung gitu ya. Berikutnya, what does she like? Apa yang dia suka gitu ya. Nggak cocok. Yang terakhir, what is she like? Itu artinya dia kayak gimana orangnya. Mirip kayak apa. Oke. Jawabannya adalah udah pasti B. Nah, berikutnya. Oke, titik, titik, titik gitu ya. Nomor 11. She has short black hair and she's really tall. Dia memiliki rambut hitam yang pendek dan dia sangat tinggi orangnya. Oke, berarti kira-kira apa nih? Oke, yang ditanya adalah penampilannya. Oke, dia penampilannya kayak apa sih? Oke, dimana kalau misalnya kita nanya kayak gitu, berarti pertanyaannya adalah apa? What is she like? Gitu ya. Dia kayak gimana? Oke, beda ya what is she like sama what does she like. Beda, kalau what does she like artinya dia suka apaan. Apa yang dia sukai gitu ya. Tapi kalau what is she like, dia seperti apa orangnya, kelihatannya. Gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita masuk ke nomor 12 ya. No, she isn't. She's skinny. Oh, enggak. Dia kurus. Nah, kalau jawaban yang bentuknya yes atau no gitu ya. Terus jawabannya begini. Ya nggak? She is, she isn't. Oke, itu biasanya pertanyaannya apa sih? Yes or no question gitu ya. Apakah dia begini gitu ya? Dimana bentuk pertanyaannya udah pasti. Is she bla bla bla? Dia itu begini ya, apakah dia seperti ini gitu ya? Iya, yes she is. Tidak, no she isn't. Nah, oke, bener ya, berarti bentuk pertanyaannya kayak gini. Sekarang apa yang ditanya? Oke, dia nanya sesuatu, terus dinegasiin gitu ya. Oh enggak, dia enggak gitu orangnya. Dia kurus. Berarti kira-kira yang kita bilang apa? Kita nanya dong, dia gemuk gak? Nah, iya nggak? Berarti jawabannya adalah yang B. Is she quite big? Oke, karena apa? Thin itu artinya kurus. Oke. Tall itu tinggi, bukan lawan kata dari skinny gitu ya. Dan short, pendek, bukan lawan kata dari skinny. Berarti C sama D udah pasti nggak masuk. Oke, by the way, kita biasanya nih, kalau misalnya kita mendeskripsikan seseorang gitu ya, kita biasa memperhalus gitu ya. Oke, untuk sopan santun aja.
Oke, misalnya ada seseorang badannya itu emang gemuk gitu ya. Oke, emang agak gemuk. Nah, kita bilangnya bukan, oh dia itu gemuk gitu. Meskipun kebanyakan orang berpikir bahwa dia memang badannya gemuk, tapi akan lebih halus lagi kalau lo ngomongnya pakai kata agak. Oke, oh dia yang agak besar ya gitu. Oke, dan fat itu kadang-kadang ketika kita ngomong, oh she's fat gitu, ini agak sedikit ofensif gitu ya. Lo mungkin bisa bilang she's quite a bit, ya, quite atau a bit gitu ya, big. Oke, kayak gitu. Supaya she likes to take pictures. Oke, dia suka ngambil gambar, maksudnya memfoto gitu ya. She is a part-time photographer. Dia adalah fotografer part-time. Part-time itu maksudnya apa? Paruh waktu gitu ya. Lawannya apa? Full-time gitu ya. Oke, maksudnya ini kerja paruh waktu gitu ya. Kayak kerja sambilan gitu ya. Harusnya 8 jam, dia kerja 4 jam. Nah, kira-kira yang ditanya dari nomor 13 apa sih? Kayaknya kayak hobi gitu ya. Apa aktivitas yang dia sukai gitu ya. Berarti yang tepat adalah what does she like gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Kalau kita tanya yang A artinya apa? Dia sekarang sedang melakukan apa? Oke, dimana kalau dia nanyanya itu A, jawabannya adalah she is taking pictures. Bentuknya juga harus sesuai. Present continuous ya. Oke, what does she do? Tadi gue udah bilang ya, itu artinya adalah yang ditanyakan pekerjaannya, gitu ya. Meskipun dikasih tahu di sini ada pekerjaannya, tapi kan yang menjawab pertanyaannya adalah yang ini, gitu ya. Dia sukanya foto-foto tuh. Oke, itu bukan menjawab pertanyaan pekerjaan, tapi apa yang dia sukai. Sekarang kita baca teks deskriptif lagi nih ya. Oke, I have 3 close friends. Gue punya 3 teman dekat. One of them is Joey. Salah satu dari mereka adalah Joey. He's bald and sturdy. Dia botak dan sturdy. Sturdy itu adalah orang yang badannya tegap dan atletis. He's from the United States. Dia berasal dari Amerika Serikat. Oke, another one is Mindy. Nah, ada lagi si Mindy. She has freckles and she's blonde. Dia memiliki freckles, itu bukan jerawat ya. Freckles itu lo pernah bayangin gak sih di kulit biasanya orang bule nih. Oke. Di kulitnya suka ada apa? Bintik-bintik gitu ya. Tapi bukan jerawat. Nah, itu adalah freckles, bawaan lahir gitu ya. Dan dia berambut pirang. She comes from Sweden. Dia berasal dari Swedia. The last one is Chang. Yang terakhir si Chang. He has small eyes and yellow skin. Dia memiliki mata yang kecil dan kulit berwarna kuning. He comes from China. Dia berasal dari Cina. They do different things. Mereka melakukan banyak hal yang berbeda. Mereka melakukan hal-hal yang berbeda-beda. Joey is a football coach. Joey adalah pelatih sepak bola. He trains young people to become an athlete. Dia melatih anak-anak muda menjadi atlet. Mindy is a dentist. Mindy adalah seorang dokter gigi. And she works in a hospital. Dan dia bekerja di sebuah rumah sakit. Chang is a fashion designer. Chang itu adalah desainer fashion. He works in his clothing store in a mall. Dia bekerja di itunya ya, toko pakaiannya punya dia gitu ya, di dalam sebuah mall. Oke, pertanyaannya, he is bold and sturdy. Oke, kata yang digaris bawahi ya, di underline word, kata yang digaris bawahi memiliki arti yang paling dekat dengan apa? Oke, yang paling tepat apa sih? Tegap, atletis, itu badannya yaitu muscular. Muscular itu sebenarnya berotot gitu ya, artinya. Nah, artinya paling dekat dengan sturdy. Oke, badan plump itu apa sih? Plump itu adalah badan yang besar gitu ya, agak besar, kayak gemuk. Nah, itu plump. Chubby sama juga, artinya agak gemuk, tapi gemuknya itu lebih kita sering mention pipi gitu ya, yang bagian yang kita sering bilang chubby. Small, badannya kecil gitu ya. Nah,
Yang paling tepat udah yang A. According to the text, which one is true? Berdasarkan teksnya, yang mana yang benar? Oke, sekarang kita lihat ya. Yang A, Joey is an athlete. Kita lihat di mana? Oke, kita bisa lihat bahwa Joey itu a football coach. Dia pelatih. Dia mengajarkan anak-anak muda supaya bisa menjadi atlet. Oke, Joey itu pelatih ya, bukan atlet. Berikutnya, Mindy is a doctor. Oke, dalam bahasa Inggris, oke, dokter itu adalah, ya pokoknya dokter, tapi bukan dokter gigi. Karena kalau dokter gigi, kita punya bahasa sendiri dalam bahasa Inggris, yaitu dentist. Oke, meskipun dalam bahasa Indonesia itu sama-sama dokter gitu ya, tapi kalau Mindy is doctor, itu bukan. Karena dia harusnya dokter gigi, yaitu dentist. Berikutnya, Chang designs houses. Oke, Chang itu mendesain rumah. Oke, kita lihat. Chang itu adalah apa? Fashion designer. Oke, bukan desainer rumah gitu ya. Yang terakhir, Chang works in a shop. Nah, betul ya, he works in his clothing store. Store itu mirip dengan shop. Sama aja artinya sebenarnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita tambahan dulu nih. Pertama, gua akan garis bawahi ilmu tambahannya ya, the United States. Oke, biasanya negara-negara itu nggak kita awali dengan kata the. Cuma emang ada pengecualian gitu ya. Biasanya negara yang pakai awalan the itu adalah United States. Oke, Inggris, the United Kingdom, gitu ya. Apalagi kira-kira? Ya, kita punya lagi the Philippines. Oke. Oke. Biasanya ini apa nih? Ini biasanya negara-negara yang terdiri dari beberapa bagian gitu ya. Nih, ada negara bagian, ini kingdom gitu ya. Terus ada juga negara yang kepulauan, walaupun negara kita nggak pakai awalan gitu ya, Indonesia ya Indonesia aja gitu, nggak pakai the Indonesia gitu. Oke, ya tapi kayak gitulah aturannya, emang nggak terlalu jelas ya. The Netherlands, oke, the Barbados, the Maldives, oke. Terus yang kayak gini-gini apalagi the Republic of China gitu ya. Nah, the People's Republic of China gitu ya sebenarnya. Oke. Apalagi the Democratic People's Republic of Korea. Oke, the Islamic Republic of Iran. Nah, itu semuanya pakai the. Tapi kebanyakan negara, sebagian besar justru nggak pakai gitu ya. I live in Indonesia, I live in Singapore, I live in France, I live in Italy. Oke, I live in Zimbabwe. Oke, nggak pakai the umumnya. Terus tambahan berikutnya adalah, nah, she is blonde. Oke, blonde di sini, oke, jelasin bahwa dia berambut pirang. Blonde ini juga artinya berambut pirang, gitu ya. Apa bedanya? Cara bacanya sama, artinya sama. Cuma bedanya blonde yang ini dipakai untuk perempuan, kalau ini dipakai untuk laki-laki. Oke, berarti kalau gue bilang he is blonde, berarti he is blonde. Nih. Oke, kalau ada barang warnanya pirang, gimana? Ya, kita pakai bentuk yang maskulin. Blonde juga.